Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Muhammad Daniel dan para guru. Hari ini kita akan melakukan tryout manajerial sosiokultural sesuai dengan kisi-kisi terbaru yang keluar ya tahun 2023. Nah, sebelum lanjut saya mohon bantuan teman-teman untuk di subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya biar saya makin semangat dalam mengupload video-video terbaru. Nah, untuk sekarang teman-teman yang ingin pesan ebook soal SJT bisa pesan di kolom komentar ya, lihat di kolom komentar, lihat di deskripsi. Kemudian yang ready juga sekarang ada khusus guru kelas ya, karena banyak yang minta juga dibuatkan untuk khusus guru kelas, teknis guru kelas itu dijamin berkualitas teman-teman, insyaallah. Saya yakin bisa membantu teman-teman nanti pada saat ujian untuk guru kelasnya. Itu dibuat berdasarkan FR dan berdasarkan kisi-kisi 30 yang ada di situ. Itu sangat mirip. Jadi saya tambahkan juga beberapa pedagogi umum, pedagogi nanti di situ, dan soal-soal tambahan untuk di ebook itu. Harganya cuma 35.000, tapi syaratnya harus subscribe dulu ya teman-teman. Baik teman-teman, perlu dipahami dulu bahwa kisi-kisi terbaru di tryout manajerial sosiokultural itu sekarang tidak ada lagi ternyata opsi 5. Tidak ada opsi 5, yang ada itu hanya opsi 4 ya. Jadi ragu-ragu dihilangkan karena mungkin kurang efektif ya. Karena di sosiokultural itu hanya setuju, sangat setuju. Sebenarnya agak gampang teman-teman. Manajerial juga agak gampang menurut saya, karena menurut pengalaman tahun lalu itu sebenarnya sekitar hanya 20% saja yang gagal di manajerial, tapi tidak boleh juga dipandang enteng, harus belajar juga ya teman-teman. Kalau di teknis banyak teknis yang memiliki jumlah gagal terbanyak di teknis teman-teman, jadi hati-hati ya, jangan salah. Saya mau teman-teman porsikan belajarnya, kasih waktu untuk teknis 70% sehari, dan sisanya itu manajerial sosiokultural wawancara sehari itu. Dalam sehari itu misalnya kalau teman-teman belajar tiap hari, kasih seperti itu ya, kasih waktu lebih banyak untuk teknis, tapi tidak boleh juga dipandang remeh, karena ada juga yang tidak lulus di sini, cuma presentasinya beda, ada yang 70%, ada yang 30%. 70% teknis gagal dan 30% sosiokultural manajerial wawancara gagal. Nah, jadi harus diatur ya, harus dibagi porsinya seperti itu, biar kita tidak gimana ya, tidak buang-buang waktu, tidak salah belajar ya. Jadi harus diporsikan waktu antara teknis dengan ketiga item ini ya. Baik teman-teman, kita langsung masuk ke soalnya. Caranya cukup mudah, tinggal teman-teman jawab dulu. Kalau dirasa terlalu cepat, tinggal di pause videonya dan kemudian baru dilanjutkan lagi videonya. Seperti itu. Nanti setelah selesai, tulis berapa yang benar dan berapa yang masih agak beda dengan jawaban saya di sini. Oke, teman-teman, semoga difaham. Kita langsung masuk ke soal. Andi adalah seorang kabag di suatu dinas di Kabupaten Lumbung. Andi dikenal orang yang cukup patuh pada atasan. Suatu hari, atasannya yang bernama Yanto pergi keluar kota untuk urusan dinas yang cukup rahasia. Andi diminta untuk mengawasi pegawai secara ketat. Hal ini ditekankan Yanto karena ia mendapat laporan bahwa karyawan yang sering terlambat dan pulang sebelum waktu kerja habis. Yanto juga berpesan agar Andi tidak memberitahukan kepada siapapun kemana ia pergi, karena tugas yang diembannya cukup rahasia. Andi menyatakan kesanggupannya untuk mengawasi karyawan dan memegang rahasia tersebut. Pada hari pertama Yanto pergi, Andi menemukan 5 pegawai yang datang terlambat tanpa alasan yang jelas dan 7 orang yang pulang sebelum jam kerja selesai. Jika Anda Andi, tindakan yang Anda lakukan untuk mengawasi pegawai yang tidak disiplin adalah: A. Menegur karyawan yang tidak disiplin sesuai kewenangan yang diberi oleh Yanto. B. Mencatat pegawai yang tidak disiplin dan dilaporkan ke Yanto ketika ia kembali. C. Diam saja karena kebetulan yang tidak disiplin adalah teman dekatnya. D. Menegur dan mengatakan Anda akan mengatakan kepada Yanto atas ketidakdisiplinan mereka.
Coba dijawab dulu teman-teman, saya kasih waktu sekitar 5 detik dan kemudian kita jawab bersama. Kalau teman-teman dirasa terlalu cepat, bisa pause dulu videonya. Baik teman-teman, jadi jawaban terbaik ada di opsi A ya. Menegur karyawan yang tidak disiplin sesuai kewenangan yang diberikan oleh Yanto ya. Ini dia dikasih kewenangan, ini termasuk di integritas ya teman-teman. Dia dikasih kewenangan oleh Yanto untuk mengawasi pegawai secara ketat ya. Secara ketat di sini itu mengawasinya dengan menegur, memperhatikan pegawai yang tidak disiplin. Nah, di sini apalagi ada laporan masuk bahwa pegawainya ini, karyawannya ini banyak yang sering terlambat dan pulang sebelum waktunya, seperti itu teman-teman. Untuk opsi B, ini saya kasih nilai 4 ya. Jadi saya hanya kasih poin tertinggi dan poin tertinggi kedua. Jadi di sosiokultural dan manajerial itu usahakan pilih yang opsi tertinggi, karena kita butuh nanti di perankingan teman-teman, bukan hanya lulus passing grade saja ya. B, mencatat pegawai yang tidak disiplin dan dilaporkan ke Yanto ketika ia kembali ke kantor. Nah, ini saya kasih poin ini ya, poin 3, kedua tertinggi setelah poin A ya, atau setelah opsi A. Diam saja karena kebetulan yang tidak disiplin adalah teman dekatnya. Nah, ini tidak punya integritas, jadi anggap tidak punya integritas karena teman dekat, dia diam saja. Menegur dan mengatakan, Anda akan mengatakan kepada Yanto atas ketidakdisiplinan mereka. Nah, ini kurang bagus juga karena kesannya dia hanya mengandalkan Yanto, bukan dia sebagai seorang kabak. Dia wajar menegur teman-temannya atau bawahannya yang terlambat ini karena dia seorang kepala bagian di kantor ini teman-teman. Baik, semoga sama dengan jawaban saya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ridwan diminta menyimpan dokumen penilaian kinerja seluruh karyawan PT Maju Lancar oleh manajer SDM karena mendadak harus pergi, dengan pesan jangan dibuka karena datanya bersifat rahasia. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa Anda diberi kepercayaan tersebut. Dalam dokumen tersebut memuat data-data tentang pegawai-pegawai yang akan dipromosikan. Ridwan adalah salah satu pegawai yang akan dipromosikan tersebut. Jika Anda sebagai Ridwan, tindakan yang Anda lakukan adalah A. Melihat dokumen tersebut, khusus dokumen yang berkaitan dengan diri Anda. B. Melihat seluruh dokumen pegawai yang dicalonkan untuk promosi sekedar untuk mengetahui saja tanpa memberitahu orang lain. C. Tidak membuka dokumen karena sudah dipesan untuk tidak membukanya. D. Mengajak satu teman yang Anda percaya untuk membuka sekedar untuk melihat data Anda tanpa membocorkan kepada orang lain. Nah, silahkan teman-teman dijawab dulu. Baik, jadi jawaban terbaik ada di opsi C ya. Ini terkait lagi dengan integritas ya. Berbuat sesuai aturan, norma yang berlaku ya, aturan yang berlaku, seperti itu teman-teman. Ini kan di sini dia diminta untuk menyimpan dokumen ya. Dokumen PT Maju Lancar karena mendadak harus pergi, kemudian dipesan untuk jangan dibuka ya, jangan dibuka. Jadi berarti karena ini bersifat rahasia, jadi harus punya integritas ya. Orang-orang yang bisa melakukan ini hanya orang-orang yang punya integritas, seperti itu. Kalau opsi A, melihat dokumen tersebut, khusus dokumen yang berkaitan dengan diri Anda, ini juga tidak bagus ya teman-teman. Ya, tapi ini saya kasih poin ketiga ya, karena hanya melihat dokumennya saja, tidak semuanya ya. Kalau yang opsi yang lain itu semuanya yang dilihat ya, selain opsi C maksudnya. Padahal Ridwan juga ada di sini, makanya rasa penasaran itu tinggi. Jadi wajar kalau dia juga ingin ngintip-ngintip dokumennya ya. Kita lihat yang opsi B, melihat seluruh dokumen pegawai yang dicalonkan untuk promosi sekedar untuk mengetahui saja tanpa memberitahu orang lain. Nah, ini juga melanggar sebenarnya, sama dengan opsi A.
Tapi tidak perlu, opsi A masih lebih bagus karena yang dibuka hanya khusus dokumen kita ya. Jelas kita penasaran ya. Tapi kalau punya integritas itu tidak akan dibuka teman-teman sampai atasannya ini datang. Selanjutnya, mengajak satu teman yang Anda percaya untuk membuka sekedar untuk melihat data Anda tanpa membocorkan kepada orang lain. Nah, ini apalagi ngajakin orang lain ya. Jadi opsi terbaik ada di opsi C. Kenapa saya banyak kasih soal-soal yang berkaitan dengan integritas? Karena pengalaman tahun kemarin itu yang paling banyak muncul adalah soal-soal integritas ya. Jadi nanti sekedar info tambahan, nanti itu manajerial itu jumlahnya 25 soal ya teman-teman. 25 soal dan tidak ada jawaban yang salah, semuanya punya poin, tapi kita tidak boleh berada di poin 3 terus atau 2 terus atau malah 1 terus. Kita harus usahakan berada di poin 4 terus biar bisa maksimal nilainya. Nilai maksimalnya itu nanti 100. Oke, kita lanjut. Anda diminta untuk membentuk kelompok kerja dengan tugas yang cukup rahasia. Sebelum kerja masing-masing, anggota menuliskan fakta integritas untuk tidak memberitahukan kepada siapapun. Masing-masing anggota mempunyai tugas yang cukup spesifik, namun cara pengerjaannya mempunyai aturan yang sama. Pada waktu tertentu, mereka berkumpul untuk memberikan laporan capaian target. Di dalam proses tersebut, ada salah satu anggota yang melanggar fakta integritas dan menceritakan pekerjaannya kepada istrinya yang kebetulan menelpon dan menyatakan pekerjaan yang sedang dilakukan. Jika Anda andang, hal yang Anda periksa berkaitan dengan hasil kerja adalah A. Kesesuaian hasil dan target yang telah ditentukan. B. Keakurasian dari hasil kerja yang telah ditentukan mencakup ketelitian, kualitas, dan kuantitas. C. Kesesuaian jumlah hasil kerja dengan kemampuan masing-masing anggota. D. Kedisiplinan dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Silahkan dijawab dulu. Jadi jawaban terbaik adalah opsi B ya. Ini keakurasian dari hasil kerja yang telah ditentukan yang mencakup ketelitian, kualitas, dan kuantitas ya. Kalau opsi A, kesesuaian hasil target yang telah ditentukan, ini saya kasih poin 3 ya. Ini saya kasih poin 3 ya. Dia sudah sesuai, hasilnya sudah sesuai target. Opsi C, kesesuaian jumlah hasil kerja dan kemampuan masing-masing anggota. Ini bagus juga, tapi tidak selengkap, sedetail dengan opsi B ya teman-teman. Ini hasil kerja dilihat dari masing-masing anggota ya. Berarti bukan lagi bukan ini terkait dengan kerjasama ya. Ini keluar dari kerjasama kalau seperti itu. Kedisiplinan dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Nah, ini saya kasih poin 2 ya, maaf. Nah, ini yang di sini adalah kerjasama ya teman-teman. Di sini membentuk kelompok kerja ya. Membentuk kelompok kerja. Kekurasian hasilnya itu ya, hasilnya. Jadi teman-teman bisa jawab ini tanpa melihat soal, pilih kata-kata yang paling bagus. Itu teknik saya ya. Kalau sudah kepepet, tapi ini nanti kepepet ya, harus dilihat dulu baik-baik soalnya, opsinya. Kalau panjang seperti ini langsung ke opsi dulu, baru cari-cari kata kunci yang sesuai dengan opsi teman-teman. Jadi kalau memang sudah kepepet di waktu, silahkan pakai jurus yang ini. Langsung ke opsi, lihat kata-kata yang paling lengkap, yang paling bagus di antara opsi-opsi yang lainnya. Jangan memilih yang ada kata-kata negatifnya, seperti itu. Kita lanjut. Rekan kerja saya menjadi sumber keluhan bagi rekan kerja yang lain akibat cara kerjanya yang lamban. Sebagai temannya, tindakan saya: A. Menawarkan bantuan untuk mempercepat penyelesaian tugasnya. B. Menegur cara kerjanya yang lamban karena menghambat kerja orang lain. C. Menghindari agar tidak
berada satu tim dengannya karena berpotensi menyulitkan. D. Mengingatkannya akan pola kerjanya dan menawarkan bantuan jika dibutuhkan. Silahkan dijawab dulu. Jadi jawaban terbaik ada di opsi D ya. Mengingatkan akan pola kerjanya dan menawarkan bantuan jika dibutuhkan. Nah, ini ada kasus teman-teman, rekan kerja kita itu dia orangnya lamban, selalu jadi keluhan bagi rekan kerja yang lain ya. Dia sangat lamban dalam bekerja. Nah, sebagai temannya, tindakan kita itu yang sebaiknya dilakukan adalah mengingatkan akan pola kerjanya yang lamban itu, kemudian menawarkan bantuan jika dibutuhkan biar dia mungkin bisa cepat sedikit ya, tidak lamban. Untuk opsi A, menawarkan bantuan untuk mempercepat penyelesaiannya, ini saya kasih poin 3 ya, poin 3 ya, ini bagus ya, tapi tidak ada pengembangan. Kalau kita ingatkan, ini terkait dengan pengembangan diri dan orang lain ya teman-teman. Di integritas itu, bagi yang belum tonton part 1 bisa tonton part 1 ya. Meskipun agak beda ya dari kisi-kisi terbaru, ini sesuai ya. Ini lebih mudah sebenarnya teman-teman dibanding yang pertama itu. Di sini kita mengingatkan pola kerjanya. Kalau kita sudah ingatkan berarti dia nanti akan sadar bahwa pola kerjanya itu kurang bagus, agak lamban, jadi dia bisa memperbaiki diri, mungkin bisa lebih cepat lagi. Nah, itu termasuk di pengembangan diri dan orang lain. Menegur cara kerjanya yang lamban karena menghambat kerja orang lain. Nah, ini kurang bagus, tapi lebih bagus daripada opsi C yang menghindari ya. Ini tidak bisa mengembangkan orang lain ya, tidak bisa sama sekali, dianggap tidak bisa. Ini kasih 1. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Akan ada libur nasional yang jatuh pada hari Selasa. Sudah menjadi kebiasaan umum di sebuah instansi pemerintahan tempat Irma bekerja untuk melakukan bolos massal di hari Senin dengan alasan Hari Kejepit Nasional. Menurut Anda, yang sebaiknya dilakukan oleh Irma adalah A. Bertanya pada atasan langsung apakah diizinkan untuk bolos massal di hari Senin. B. Mempelajari aturan yang berlaku secara nasional dan mengikuti secara konsisten. C. Menolak bolos massal di hari Senin karena bertentangan dengan nilai-nilai dalam diri sendiri. D. Masuk setengah hari di hari Senin. Jika kantor sepi, maka tidak melanjutkan kerja dan memutuskan untuk pulang. Silahkan jawab teman-teman. Baik, jawaban terbaik ada di opsi C ya. Ini poin tertinggi ya, poin 4 teman-teman. Nah, ini kasusnya ada hari libur ya, ada hari libur jatuh pada hari Selasa, padahal dia kan sudah libur pada hari Minggu. Kemudian dianggap agak kejepit ya, mending sekalian kita tambah libur saja menjadi hari Minggu, Senin, Selasa, nanti Rabu baru masuk ya, seperti itu. Memang kebanyakan seperti itu di dunia nyata teman-teman. Saya paham itu dan itu sering terjadi, banyak ya, banyak. Kalau opsi A, bertanya pada atasan langsung apakah diizinkan untuk bolos massal di hari Senin. Saya kira kalau atasan itu tidak akan pernah ikut ya. Atasan itu seorang orang pilihan yang jadi atasan. Dia pasti punya integritas yang bagus ya. Jadi ini saya kasih nilai 1 ya. Ya. Pasti atasan tidak mengizinkan untuk bolos. Tidak ada atasan yang mengizinkan untuk bolos. Untuk B, mempelajari aturan yang berlaku secara nasional dan mengikutinya secara konsisten. Nah, ini baru mau mempelajari ya, agak lambat sebenarnya untuk dipelajari. Saya kasih 2 ya. Kemudian opsi C ya. Opsi D, masuk setengah hari Senin, di hari Senin, jika kantor sepi maka tidak melanjutkan kerja dan memutuskan untuk pulang. Nah, inilah jawaban terbaik setelah opsi 4 di antara opsi-opsi yang lain ya. Ya, tetap datang tapi lihat kondisi, setelah itu kalau sepi ya kita pulang ya. Ya, seperti itu. Nah, ini dia dianggap punya integritas di dalam dirinya ya. Karena integritas itu adalah berperilaku sesuai nilai-nilai norma aturan yang berlaku.
Kita lanjut ke soal berikutnya. Sampai di sini sudah berapa yang benar teman-teman? Tulis nanti di komentar ya. Saya tunggu komennya teman-teman. Anda akan berangkat mengikuti tes seleksi. Di tengah perjalanan sepeda motor Anda mengalami ban pecah. Untuk menambalkan butuh waktu 10 menit ya. Padahal waktu tes tinggal 10 menit lagi. Jarak tempat tes masih 2 km ya. Jika Anda naik angkot juga membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Di sekitar Anda tidak ada tukang ojek. Apa yang Anda lakukan? A. Saya akan menuntun motor ke bengkel kemudian naik angkot. B. Saya akan menitipkan motor ke rumah penduduk terdekat kemudian segera naik angkot. C. Saya akan menitipkan motor ke rumah penduduk kemudian menelpon teman untuk menjemput dan mengantar ke tempat les. D. Saya menunggu bengkel menambal ban dan harapan untuk menambal bisa lebih cepat. Silahkan dijawab dulu teman-teman. Ini manajerial, asli manajerial ya. Manage waktu, memanage situasi. Baik, jadi jawaban terbaik ada di opsi C ya. Nah, saya akan menitipkan motor ke rumah penduduk, kemudian menelpon teman dan menjemput mengantar ke tempat tes ya teman-teman. Kalau opsi saya jelaskan dulu kasusnya ya. Ini dia ingin berangkat ikut tes seleksi, di tengah jalan ban motornya pecah ya. Untuk menambalnya itu makan waktu 10 menit. Jadi tidak mungkin kita akan menunggu ban itu ditambal ya. Tidak mungkin, itu tidak hancur ya, bisa rusak kita kalau terlambat ya. Anggaplah ini tes CPNS ya dan sebagainya. Kemudian padahal waktu tes tinggal 10 menit lagi. Nah, ini tinggal 10 menit lagi. Jadi tidak bisa. Kalau ditempelnya 10 menit, kalaupun lancar itu tidak. Masih di situ dia sudah ujian. Kalau jarak ke tempat tes itu 2 km ya, 2 km ya. Anda naik angkot juga membutuhkan waktu sekitar 10 menit ya, sekitar 10 menit. Jadi kalau pakai angkot dia juga sekitar 10 menit. Kita lihat opsi yang lain. Padahal di situ tidak ada tukang ojek ya, tidak ada tukang ojek. Kan ojek itu lebih cepat dibanding angkot ya teman-teman. Dibanding angkot, makanya opsi C lah yang paling bagus karena kalau teman itu biasanya dia lebih cepat, bisa angkat ban sekalian. Oke, opsi A, saya akan menuntun motor ke bengkel kemudian naik angkot. Kalau menuntun ke bengkel ya kita tidak tahu bengkelnya di sini jaraknya berapa kilometer lagi ada bengkel ya. Ini agak, saya kasih poin 4 lah ya teman-teman. Agak capek. Saya kasih poin 2 ya. Nah, untuk opsi B, saya akan menitipkan motor ke rumah penduduk terdekat, kemudian segera naik angkot. Nah, ini dia ke rumah penduduk terdekat. Jadi pas meledak, dia langsung cari rumah yang mana bisa dititipkan motor, kemudian lari naik angkot, segera naik angkot. Ini saya kasih poin 3 ya teman-teman. Kemudian opsi C lah yang terbaik karena dia menitipkan motor ke rumah penduduk, kemudian menelpon temannya. Kalau temannya itu pasti lebih cepat daripada angkot. Seperti itu teman-teman. Mungkin bisa dipahami ya pilihan saya ini. Baik, kita lanjut di soal berikutnya. Jika saya menjadi anggota yang melanggar fakta integritas, maka ketika mendapat teguran biasanya saya A. memberi alasan yang dapat diterima mengapa saya melanggar fakta integritas. B. Saya akan menerima teguran tersebut karena memang salah, meskipun menghadapi konsekuensi juga akan disalahkan oleh anggota yang lain. C. Menemui anggota sebelum mendapat teguran, menemui atasan ya, maaf. Ini menemui atasan sebelum mendapat teguran. D. Menunggu dipanggil dan mempersiapkan jawaban-jawaban yang akan saya berikan. Baik teman-teman, jadi jawaban terbaik ada di opsi B ya. Maaf, ini saya salah tandai. Ini saya kasih poin 3 ya. Yang benar adalah opsi
B menurut saya yang terbaik ya, opsi B ya, poin tertinggi. Kenapa? Karena kita melanggar fakta integritas, maka kita harus siap menerima teguran dan menerima konsekuensi, ya, siap disalahkan ya. Kalau yang opsi A memberikan alasan yang dapat diterima mengapa harus melanggar fakta integritas, itu saya kasih poin 3. Kalau opsi C menemui atasan sebelum mendapat teguran, itu saya ini seperti menghindari untuk disalahkan seperti itu. Padahal kita yang memang punya integritas itu siap disalahkan kalau memang kita melanggar, kita salah, kita memang tidak berbuat sesuai fakta integritas itu ya teman-teman. Jadi harus tanggung resiko, harus siap. Itu orang yang benar-benar punya mengakui kesalahan, itu orang-orang yang punya integritas seperti itu, asli ya. Menunggu dipanggil dan mempersiapkan jawaban-jawaban yang akan saya berikan. Nah, ini bakal nyeleneh nanti nih hasilnya ya. Jadi ini saya kasih 1, ini 2 ya, seperti itu. Oke. Sekarang kita masuk di sosiokultural teman-teman. Jadi yang belum tonton part 1 silahkan tonton part 1. Apa yang perlu diperhatikan di sana di sosiokultural itu. Dia agak mudah sebenarnya. Hanya setuju, tidak setuju, sangat setuju, dan sangat tidak setuju. Agak mudah teman-teman. Nanti saya kasih lihat ya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ke sosial media teman-teman. Dan yang ingin pesan, saya ulangi lagi, yang ingin pesan buku SJT atau PDF SJT bisa lihat di kolom komentar dan deskripsi. Serta untuk guru kelas ya, persiapan guru kelas teknis itu sangat mantap teman-teman. Tidak akan rugi teman-teman pesan ya, khusus untuk subscriber saya. Nah, ini kita lihat soalnya. Dalam unit kerja yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, yang mencakup suku, budaya, ekonomi, hingga tingkat pendidikan. Sebagai pemimpin, Anda mengelompokkan anggota berdasarkan kondisi latar belakang yang sama. A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Tidak setuju, D. Sangat tidak setuju. Jawab dulu teman-teman. Oke, jadi jawaban terbaik adalah sangat tidak setuju. Nah, ini tidak boleh ya, kita harus peka terhadap perbedaan ya, baik itu agama, budaya, suku, dan sebagainya. Ini kalau atasannya seperti ini, dia mengkelas-kelaskan ya, berarti dia tidak peka terhadap perbedaan ya, perbedaan seperti itu teman-teman. Usahakan teman-teman, tekniknya untuk mendapat poin tertinggi adalah pilih yang ada kata sangat ini ya. Sudah saya jelaskan beberapa tahun lalu ya, di periode pertama P3K. Pilih yang ada kata sangat ya. Kalau di sini itu dia main di 3-3 saja ya. Kalau mau dapat poin 4 harus dan sangat ya, ada kata sangatnya, sangat setuju maupun sangat tidak setuju. Nah, sekarang yang bisa membuat kita memilih opsi sangat setuju dan sangat tidak setuju, kalau kalimatnya berisi kalimat negatif, berarti kita pilih jawaban yang sangat negatif, sangat tidak setuju. Kalau positif, kita pilih jawaban yang sangat positif juga. Seperti itu teman-teman. Ini sangat negatif ya. Ini kan kalimatnya dia sangat negatif. Dia kan negatif. Jadi kita kasih yang sangat negatif. Kalau dia positif, kita kasih jawaban yang sangat positif ini. Paham ya teman-teman? Jadi hati-hati, harus paham di sini, di kalimat-kalimat yang di atas ini, apakah dia tentukan saja positif atau negatif. Nah, seperti itu. Kalau sudah ditentukan dia positif atau negatif, kita akan kasih sesuai yang dia inginkan. Seperti ini kan sebenarnya dia negatif ya teman-teman, karena sebagai pemimpin, kalau misalnya Anda pemimpin, itu mengelompokkan anggota berdasarkan latar belakang yang sama. Nah, di situ ada suku, ada budaya,
ada ekonominya, berarti kurang bagus ya teman-teman. Dia kurang peka terhadap perbedaannya. Jadi dia negatif. Kita simpulkan bahwa kalimat yang ada di sini itu negatif. Harusnya tidak ada klasifikasi seperti itu ya. Maksudnya seorang pemimpin itu menyamakan semua anggotanya, baik suku, ras, budaya, agama, dan sebagainya. Nah, itu yang positif. Nah, ini kita anggap dia negatif. Makanya kita kasih yang sangat negatif, sangat tidak setuju. Seperti itu teman-teman. Ya, paham ya? Semoga dipaham. Sangat setuju kan dia positif ya. Ya, dia terkesan positif, bagus ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Satu dari upaya untuk menunjukkan kompetensi pelayanan publik yang harus dimiliki ASN adalah dengan mengikuti standar pelayanan sesuai budaya setempat. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Tidak setuju. D. Sangat tidak setuju. Jawab dulu. Baik, jawaban terbaik ada di opsi A. Sangat setuju ya. Coba kita perhatikan kalimatnya teman-teman. Ini memiliki poin 4 ya. 4, 3, 2, 1. Seperti itu. Kita lihat ini kalimatnya. Ini kan kalimatnya sebagai ASN dengan mengikuti sebaiknya ya. Satu dari upaya ya, untuk menunjukkan kompetensi pelayanan publik yang harus dimiliki ASN adalah dengan mengikuti standar pelayanan sesuai dengan budaya setempat. Seperti itu teman-teman. Ini positif ya. Ini positif. Kita kasih yang positif juga. Opsi A itu sangat setuju. Ini sangat positif teman-teman. Kalau kita mengikuti standar pelayanan sesuai budaya setempat. Misalnya gini, di kampung saya ini, di tempat saya, itu kan kami orang Bugis Makassar, harus bagus bahasanya ya. Misalnya gini, datang ke puskesmas, iya Bu, ada apa yang perlu kami bantu, itu akan lebih bagus kalau kami bilang seperti ini. ASN itu bilang begini, iya kenapa Ki Bu, apa yang bisa saya bantukan Ki. Nah itu kan budaya sopan, lebih sopan, dianggap lebih sopan daripada bahasa Indonesia yang baku itu. Makanya di sini dianggap lebih positif ya, dianggap positif teman-teman, lebih bagus seperti itu. Semoga dipahami contoh singkat saya. Nanti ada lagi yang tegur, wah lama banget bertele-tele ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebagai tetangga tentunya sangat geram terhadap oknum yang seringkali mengeluh kesakitan saat penyakitnya kambuh. Menurut Anda, hal itu sangat mengganggu privasi dan mengambil hak orang lain untuk hidup nyaman dan tentram. Kenyamanan dan ketentraman harus menjadi hal paling utama yang didapatkan dalam hidup bermasyarakat. Nah, ini agak host ya ada soalnya teman-teman. Silahkan dijawab dulu. Baik, jadi jawaban yang memiliki poin 4 itu opsi A ya teman-teman. Nah, saya ambil di sini ya. Saya ambil di opsi di sini, kenyamanan dan ketentraman harus menjadi hal yang paling utama dalam hidup bermasyarakat. Nah, ini sebenarnya ada dua pilihan ya. Bagi teman-teman yang mungkin memilih opsi D, itu juga saya tidak salahkan ya. Siapa tahu teman-teman menggarisbawahi di sini, dia karena sakit ya, kita harus empati ya. Dalam sosiokultural itu ada yang namanya empati ya. Nah, bisa saja teman-teman bisa jawab ini sebagai 4 ya. Kalau saya ini 3, 2, 1. Tapi bisa saja teman-teman kalau menangkap ini sebagai alasan dia masuk di empati, memang ini perlu, tapi kalau orang sakit kan gimana ya? Harus bisa empati dong.
Ya, ini konteksnya dia sakit. Jadi mungkin teman-teman bisa jawab begini, 1, 2, kasih 3, 4. Nah, nanti teman-teman komentar ya, teman-teman ada di opsi mana ya. Kalau saya hanya mengambil ini, menurut Anda hal itu sangat mengganggu privasi dan hidup nyaman dan tentram ya. Kenyamanan saya hanya ambil di sini ya, sengaja saya provokator nih, saya mau lihat komentarnya teman-teman. Kenyamanan dan ketentraman harus menjadi hal yang paling utama yang didapatkan dalam hidup bermasyarakat. Jadi saya pilih opsi ini. Bagaimana dengan alasan kedua yang tadi teman-teman yang memilih opsi D? Apakah teman-teman, menurut teman-teman ini positif atau negatif? Ini yang susah ya, menentukan opsi yang seperti ini, apakah dia positif atau negatif. Tapi saya kasih positif di sini. Silakan teman-teman berpikir ya. Oke, saya tunggu komentarnya. Kita lanjut. Ketika menjadi pemimpin, Anda melihat dua anggota tim Anda sedang tidak akur karena tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Konflik antara dua orang tersebut membuat suasana unit kerja Anda tidak sehat. Anda pun berupaya memfasilitasi pertemuan mereka untuk membangun kesepahaman demi menemukan jalan penyelesaiannya. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Tidak setuju. D. Sangat tidak setuju. Silahkan dijawab dulu teman-teman. Baik, jadi jawaban terbaik adalah opsi A ya. Saya kasih opsi A itu poin 4 ya. Kecuali yang tadi ya, saya memang kasih 2 opsi di situ teman-teman. Opsi 4 ini sangat jelas bahwa ini adalah sesuatu yang positif ya. Dua anggota kita ini terjadi konflik dan kita sebagai pemimpin itu yang membuat suasana unit kerja yang kita pimpin itu tidak sehat ya. Dan kita sebagai pemimpin harus bisa berupaya memfasilitasi pertemuan mereka untuk membangun kesepahaman dan menemukan solusi atau jalan penyelesaiannya. Ini dianggap sangat positif. Jadi saya kasih opsi sangat setuju ya. 3, 2, dan 1. Jadi hati-hati kalau kita salah menafsirkan di sini, dia positif ataupun negatif, bisa fatal kita ya, karena bisa jadi kita dapat nilai 1 ya, padahal orang lain dapat 4. Seperti itu teman-teman ya, menafsirkan ini saja yang penting sebenarnya. Kita lanjut. Ketika menjadi atasan, Anda melihat kinerja anggota tim yang belum menyelesaikan tugasnya sesuai tenggang waktu yang diberikan karena beban tugas yang menumpuk. Sikap yang Anda tunjukkan adalah memberikan toleransi tambahan waktu kepada anggota tim agar dapat menyelesaikan tugasnya dengan optimal. Jawab dulu teman-teman. Oh maaf, ini salah opsi ya. Tidak ada ya. Oke, jadi jawaban terbaik adalah sangat setuju. Kita memberi toleransi, ini masuk di empati ya teman-teman. Kita memberikan toleransi tambahan, tidak apa-apa karena memang tugasnya menumpuk teman-teman. Ada kata beban tugas mereka memang sedang menumpuk. Jadi sebagai orang yang punya empati pasti bisa paham itu dan memberikan toleransi tambahan waktu kepada anggota tim agar dapat menyelesaikan tugasnya. Seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Anda adalah seorang pemimpin. Satu dari anggota tim Anda mengadu bahwa rekan kerjanya tidak mau mengerjakan tugas yang harusnya dikerjakan bersama, serta memberikan ancaman ketika ia melapor. Sebagai pemimpin, Anda memberikan teguran kepada anggota yang tidak mau bekerja sama untuk menyelesaikan tugas tersebut. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Tidak setuju. D. Sangat tidak setuju. Oke, jadi jawaban terbaik adalah opsi A ya. Sangat setuju ya. Itu jawaban memiliki poin tertinggi menurut saya ya. Ini kita sebagai seorang pemimpin kasusnya ya. Saya kasih lihat dulu kenapa
kita kasih yang positif. Apakah memang kalimatnya ini di sini di soal ini dia berbau-bau positif ya. Satu dari anggota tim kita itu dia mengadu ya, mengadu kepada kita, rekan kerjaan tidak mau mengerjakan tugas yang harus dikerjakan bersama ya, serta memberikan ancaman ketika ia melapor dia akan mungkin akan gimana ya sama temannya, akan membombe mungkin ya, tidak berteman. Sebagai pemimpin Anda seharusnya memberikan teguran ya, memberikan teguran kepada karyawan. Siapa lagi yang akan menegur mereka? Siapa yang akan menegur karyawan kita? Sebagai pemimpin ya, kita harus punya integritas untuk menegur karyawan kita atau bawahan kita ya. Jadi ini saya anggap positif ya. Masa mau dibiarkan hal-hal yang negatif seperti itu ya. Jadi ini saya anggap positif, makanya saya kasih jawaban yang sangat positif ya teman-teman. Oke, semoga difaham ya. Oke, itu saja dulu yang sempat saya share. Kalau teman-teman suka silahkan komen. Komen juga beberapa waktunya. Yang mau pesan silahkan pesan e-booknya. Sekarang baru 2 yang ready ya teman-teman, karena banyak permintaan juga untuk guru kelas, makanya saya buat juga. Sebenarnya niat saya yang saya buat itu hanya SJT saja tahun ini, tapi banyak permintaan, makanya saya buat untuk yang guru kelas juga. Tapi insya Allah saya garansi untuk kedua e-book ini. Silahkan teman-teman pesan di kolom komentar dan deskripsi. Saya tunggu komentarnya, saya tunggu like-nya, subscribe-nya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lulus semua tahun ini subscriber saya. Amin.